dalam rangka menyikapi mewabahnya virus corona. Tentu banyak di antara kita kikuk dan bosan menghadapinya, karena tidak ada opsi jalan-jalan atau libur keluar, selayaknya libur normal pada umumnya. Maka daripada kita hanya tidur, main game, atau rebahan membunuh waktu, ada baiknya apabila kita mengisinya dengan hal yang lebih positif. Nah, untuk yang masih sekolah dan kuliah, kita bisa mengisinya dengan pertama, mempelajari pelajaran yang akan diajarkan ke depannya. Dari kurikulum yang ada, kita tentu tahu kiranya bab atau pelajaran apa yang akan diajarkan oleh guru atau dosen di setiap pertemuannya. Ada baiknya kita membiasakan untuk menggunakan pola mempelajari lebih awal atau one step ahead. Sehingga ketika guru atau dosen menerangkan dan menjelaskannya saatnya nanti, atau ketika teman-teman yang lain baru mau mulai mempelajarinya, kita sudah pada tahap bertanya hal-hal sulit atau yang belum bisa kita mengerti. Pola mempelajari lebih awal atau one step ahead ini biasa digunakan oleh orang-orang hebat ketika mereka masih menempuh pendidikannya. Yang kedua, opsi yang bisa kita lakukan dalam mengisi waktu ketika belajar dari rumah dan bekerja dari rumah ini adalah membuat peta hidup atau peta cita-cita kita sendiri. Mari kita pelajari, kita tuliskan pada kertas besar atau dicatat pada handphone atau pada komputer kita sendiri tentang sebetulnya kita ini siapa, apa kelebihan dan kekurangan kita, dan sebetulnya apa yang betul-betul ingin kita tuju dalam hidup ini. Atau bahasa lainnya adalah knowing ourselves atau mengenal diri kita sendiri. Mungkin sebagian kita sudah pernah melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang adalah waktunya untuk kita melakukan dengan lebih serius dari yang sebelumnya. Dan setelah fase knowing ourselves tadi kita tentukan dan kita rumuskan, maka segera tentukan kita ingin menjadi apa atau cita-cita kita apa di masa depan. Mau jadi guru kah, dokter kah, polisi kah, hakim kah, tokoh agama kah, pengusaha kah, artis kah, influencer kah, atau apapun yang teman-teman inginkan. Bagi yang sudah bekerja, silahkan dituliskan dan dirumuskan. Kiranya hal apa yang belum tercapai sampai sekarang. Tempelkan tulisan-tulisan tadi di setiap tempat yang sering kita lihat. Di dinding kamar, di wallpaper HP, di wallpaper komputer, dan yang paling utama adalah di benak kita. Sering-seringlah memvisualisasikan itu di ingatan kita semua, bahwa cita-cita itu kemanapun kita pergi, bahwa cita-cita itu ke dalam mimpi dan bawah sadar kita. Itu semua langkah penting agar kita terhindar dari aktivitas yang sia-sia. Dengan selalu mengingatnya, maka kita akan terfokus padanya dan tidak ingin menghancurkannya. Yang ketiga atau yang terakhir, atur dan ukur langkah yang akan kita ambil untuk mencapai cita-cita itu. Dan mulai pikirkan, kiranya apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi tantangan dan lika-liku yang akan kita hadapi selama proses memperjuangkan cita-cita itu. Mari kita semangat. Ingat, 1000 langkah menuju cita-cita selalu dimulai dari langkah pertama. Dan 1000 keberhasilan selalu dimulai dari satu keberhasilan pertama. Jadikan perencanaan yang matang menuju cita-cita itu adalah keberhasilan kita yang pertama. Jangan gagal dalam merencanakan, karena itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. If you fail to plan, you are planning to fail. Kita pasti sadar, terkadang bukan cita-cita kita yang terlalu tinggi, namun lompatan kita yang terlalu pendek. Terkadang bukan jarak terhadap cita-cita kita yang terlalu lebar, namun pikiran kita yang terlalu sempit dalam memperjuangkannya. Terkadang bukan impian kita yang terlalu jauh, namun kitanya yang masih setengah-setengah dalam mendekatkan diri kepadanya. Terkadang bukan hambatan yang terlalu kuat, tapi kitanya yang terlalu lemah untuk menaklukkannya. Thomas Carlyle pernah mengatakan, seorang manusia tanpa tujuan layaknya sebuah kapal tanpa kemudi. Seorang yang punya tujuan akan membuat kemajuan, walaupun harus melewati jalan yang terjal dan sulit. Namun seorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan, walaupun ia berada pada jalan yang mulus. Filsuf Barat pernah mengatakan, when there is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Pepatah Arab pun menguatkan kita, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Selamat memetakan dan mewujudkan cita-cita kita masing-masing, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap di channel YouTube dan Instagram yang sama, @salianavita, dan jangan lupa di subscribe dan di follow ya. Terima kasih dan semangat selalu untuk kita semua.